Oke, Shalom, salam semua. Sebelumnya izin perkenalan diri terlebih dahulu ya. Nama aku adalah Matua Stephen Renci Tumorang, dan aku di sini bakal ngejelasin nih perbedaan metode dari back order ke sales dalam aplikasi. Nah, di sini aku gunain software HomeKey ya, eh, bisa digunakan juga ya. Yang ingin tahu nih. Nah, tapi itu apa sih nih? Yang membedakan back order dan no sales nih. Kenapa kedua metode ini tuh berbeda? Karena kalau back order itu dia kalaupun memang pelanggan tetap ingin membeli produk dan ketika produknya itu nggak tersedia, nah biasanya customernya ini dia menunggu hingga stok tersedia. Jadi kalau dalam bisnisnya ini dia bakal tertunda jatuhnya pesanannya. Sementara kalau sales ini penjualannya jadi menghilang malah ya. Itu bedanya antara back order dan juga low sales. Nah, jadi mungkin kita masuk aja nih ke dalam pembagiannya ya. Nah, aku gunain datanya di sini. Yang pertama demand-nya itu di sini aku ngambil 4 periode ya, teman-teman, dan demand-nya itu dia 1000. Bulan Januari itu ada 1300, di Februari itu di 9.900, 1.900, dan di Maret itu ada 1.500, dan di April itu ada 1.000. Ini untuk demand-nya. Sementara untuk regular time capacity-nya itu kita setnya itu 2.000 semua. Nah, baru kita masuk nih ke unit cost-nya nih teman-teman. Datanya itu di value untuk regular time itu 7, taruh untuk overtime itu 8, subcontracting-nya itu ada 10, dan juga holding atau carrying cost-nya itu 3, back order cost-nya itu ada 4, increase cost-nya ada 5, serta decrease cost-nya itu ada 6. Nah, di sini untuk metode shortage-nya sendiri itu dia ada banyak ya teman-teman. Kalau di Pongkian ini bisa dari gross dan juga net. Perbedaannya itu apa antara gross dan net ini? Kalau gross ini dia menggunakan laba kotor ya, teman-teman. Sementara untuk eh, jika menggunakan average net demand, itu dia menggunakan laba bersihnya. Mungkin kita langsung saja nih eh, solve dari permasalahannya itu seperti apa. Kita lihat ya teman-teman. Ini dia. Nah, jadi ini ya sudah muncul datanya teman-teman. Jadi untuk eh, Januarinya kalau di sini gimana sih cara nentuin inventory end-nya itu? Nah, itu tuh caranya dengan ini teman-teman, mengurangi dari regular time ini dikurangi dengan Januari, dan di sini kan lebih besar produksinya daripada yang di permintaannya. Makanya di sini karena permintaannya lebih besar, maka ditaruh di inventory end. Nah, terus kita lanjut nih ke yang Februarinya masih sama tadi untuk produksinya itu 1.425, dan permintaan di bulan Februari itu ada 1.900 kan. Nah, ini dikurangi dan ternyata eh, per- permintaan di bulan Februari ini ternyata lebih banyak dari produksi saat itu, teman-teman. Makanya jadinya eh, kita bakal gunain nih inventory yang kan di inventory kan ada 125 nih. Nah, kita tambahkan dan hasilnya itu ntar tetap berpindah tapi jadinya berkurang teman-teman untuk penggunaannya. Jadi yang tertunda nih pesanannya tersisa 350 lagi teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke yang selanjutnya itu di bulan Maret nih teman-teman. Di bulan Maret itu kan permintaannya kan 1.500, sementara produksinya 1.425. Ternyata masih nih demand-nya masih lebih banyak nih teman-teman untuk eh, di bulan Maret bertambah. Jadi karena permintaannya itu masih nambah teman-teman, masih lebih besar.
Jadi yang tertunda itu nambah lagi nih teman-teman. Sobat, nambah dari 350 jadi 425. Dapat dari mana 425-nya? Hasil dari 1.500 dikurangi 1.425 ini itu ditambahkan ke 350 teman-teman. Hasilnya jadi 425. Kita lanjut lagi nih ke bulan April teman-teman. Bulan April itu dia permintaannya berkurang nih. Permintaannya itu ada 1.000. Sementara di di produksinya itu dia masih 1.425 teman-teman. Nah, lebih nih produksinya lebih dari permintaannya yaitu lebih 425. Nah, ini bisa menutup tadi pesanan yang tertunda teman-teman. Pesanannya itu ada 425. Nah, jadi bisa dikurangin nih jadinya 425 ini karena pesanan yang tertundanya ini sudah terisi dengan produksi yang lebih di bulan April nih teman-teman. Kan di bulan April ini kan produksinya lebih 425 nih. Nah, jadi lebih 425 ini bisa menutupi pesanan yang tertunda nih di bulan Maret dan juga bulan Februari. Seperti itu teman-teman. Lalu di sini ada total unitsnya yang dimana 5.000 total unitsnya itu 5.700 untuk yang permintaannya, baru di regular time capacity-nya 8.000. Untuk regular time productionnya itu ada 5.700 dan juga di inventory N-nya itu 125, sementara di shortage itu ada 775. Sehingga total cost-nya ini 43.300, bahkan dari subtotal mulai dari regular time, inventory, dan juga shortage teman-teman. Seperti itu. Nah, mungkin eh, kan ini untuk yang back order teman-teman. Nah, sekarang baru kita beralih ke yang close sales teman-teman. Nah, caranya seperti apa? Ini shortage tinggal diubah jadi close sales, baru dipencet edit data teman-teman. Edit data dulu, baru ini pindahkan ke lost sales ya tadi dari back order ke lost sales teman-teman. Ini datanya masih sama ya teman-teman. Baru kita masuk ke solve-nya nih. Nah, ini dia solve-nya 443.250 untuk total cost-nya jika di lost sales teman-teman. Nah, ini masih sama tapi apa sih yang membedakan back order dengan lost sales? Ini kurang lebih sama teman-teman untuk yang inventory dan shortage-nya, tetapi untuk yang pengurangannya ini tidak ditutupin teman-teman dia. Jadi pengurangannya berapa segi itu tetap dicatat seperti itu. Dan juga lebih berapa juga dia nggak nutupin yang tertunda juga teman-teman. Jadi tetap dicatat aja seperti di bulan April itu ada lebih berapa di penjualannya itu, di yang kurangnya itu ada berapa itu tetap dicatat dan tidak ditutupi teman-teman dengan pesanan lebih yang selanjutnya, produksi yang lebih. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman. Tadi misalnya tadi yang 1.300 sih, terus untuk demand-nya dan produksinya itu 1.425 di bulan Januari nih. Nah, ternyata kan lebih 125, tetap dicatat di sini teman-teman lebihnya. Nah, ketika berpindah ke bulan Februari, itu kan ada berkurang ya 1.425, eh, itu ketika dikurang dari 1.900 itu ternyata kurang nih teman-teman, ada kurang 350. Nah, kurangnya ini itu gak ditutupin nama inventory ini teman-teman. Jadi tetap dicatat dia seperti ini 350. Ini untuk pengurangannya. Nah, makanya tetap dicatat seperti ini dan baru kita lanjut ke ini nih. Masuk ke yang pengurangan di bulan Maret nih. Di bulan Maret juga sama. Kan di sini kan dia kurang 75 nih teman-teman. Dari 1.500 dikurang 1.425. Itu hasilnya tetap 75, tetap dicatat teman-teman. Dia nggak nambahin yang penjualan yang tertunda itu dan juga tetap dicatat juga pengurangannya. Dan bahkan di bulan April juga itu kan ini ada lebih nih, lebih 425.
Nah, itu dia gak nutup dia gak, kalau di metode ini dia gak nutupin kekurangan dari bulan sebelumnya. Jadi tetap dicatat sebagai kelebihan produksi seperti itu teman-teman. Nah, jadinya total cost-nya berapa? 43.250. Nah, kesimpulannya apa sih kalau dari aku sendiri mengenai perbedaan dari lost sales dan juga back order ini? Nah, kalau kalau menurutku back order ini justru masih lebih bagus karena kalau di lost sales ini dia berpotensi penjual tidak mendapatkan pendapatannya gitu teman-teman. Karena kan tadi kan penjualannya ini kan gak dianggap jadinya jatuhnya. Eh, buat penundaannya ini nih, penundaan pesanan ini jatuhnya tidak dianggap teman-teman kalau di lost sales. Sebaliknya kalau di back order, ini aku kembali lagi nih ke back order. Nah, kalau di back order itu kan dia ngurang tuh buat inventorinya. Ini juga total costnya 43.375. Nah, kita kembali lagi ke lost sales. Nah, di total cost di back order itu dia lebih lebih banyak teman-teman jadinya dapatnya. Seperti itu teman-teman. Makanya jadinya lebih kalau menurutku lebih baik jika perusahaan itu menggunakan shortage-nya itu yang back order teman-teman. Karena kalau back order dia tuh bisa kelebihan di produksi bulan April nih misalnya itu dia bisa bisa memenuhi pesanan yang tertunda di bulan lalunya teman-teman. Di bulan Maret, di bulan Februari tadi seperti itu teman-teman. Oke, mungkin penjelasan dariku tentang agregat training sampai sini saja. Segala kesalahan kata maupun kesalahan cara maupun hasil mohon dimaafkan karena di sini aku juga masih dalam tahap belajar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.